Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya dengan Mas Blogger. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan sedikit tips buat teman-teman yang saat ini sedang serius membangun reputasinya di Fiverr. Jadi kemarin itu saya mendapatkan review yang jelek dari klien saya. Padahal saya sudah menyelesaikan proyeknya, sudah selesai, sudah lewat dari tenggat waktu. Ternyata karena secara otomatis kalau misalnya melebihi waktu yang ditentukan, misalnya nih saya bisa menyelesaikan proyek itu selama 1 hari, ternyata dalam 1 hari itu sudah selesai dan ada jeda sekitar tambahan 3 hari lagi, jadi sekitar 4 atau 5 hari. Kalau tidak ada tanggapan dari klien, itu dia akan otomatis akan selesai oleh sistem yang ada di Fiverr. Ternyata kliennya itu setelah 6 atau 7 hari baru menghubungi saya balik. Dia bertanya, kok kerjaannya tidak seperti yang dia kasih briefing ke saya. Saya bilang ke beliau itu yang punya project, saya bilang kayak gini, nggak masalah, saya bisa revisi proyeknya, cuman tolong kasih tahu bagian mana saja yang perlu direvisi. Ternyata klien saya yang punya proyek poster desain tersebut terlanjur emosi. Jadi dia bilang dia hanya ingin minta dikembalikan uangnya yang dipakai untuk membayar proyek tersebut. Saya hanya bisa bilang, ya saya nggak bisa mengembalikan uangnya karena memang uangnya tersebut kalau di Fiverr kan sudah otomatis selesai. Jadi kalau misalnya $25 ya dipotong 20%. Jadi yang masuk ke saya nggak $25, tapi yang masuk ada ke akun saya adalah $20. Itu aja udah dipotong kan teman-teman. Jadi mustahil saya mengembalikan total $25 ke kliennya. Akhirnya setelah sempat ngobrol beberapa kali dengan klien tersebut, saya bisa menyimpulkan bahwa wah, ini bisa gawat nih. Saya udah prediksi ini bisa jadi nanti reviewnya bakal jelek. Ternyata benar teman-teman. Setelah sempat saya coba cari solusi, gimana biar saya revisi saja daripada saya harus mengembalikan. Ternyata kliennya itu nggak mau, tetap ngotot minta dikembalikan uang. Akhirnya ya sudah. Akhirnya saya bilang saya nggak bisa minta pengembalian dana karena saya sudah jelaskan di awal bahwa uangnya itu sudah dipotong oleh Fiverr dan uangnya itu juga sudah masuk ke akun saya. Saya bisa aja mengembalikan uangnya tapi nggak 100%, ya karena tadi ada potongan 20% oleh Fiverr. Saya bilang ke dia saya bisa mengembalikan uangnya itu sebesar $20, cuman sisa $5 itu nggak bisa saya balikan karena memang uangnya itu $5 itu adalah fee untuk Fiverr, jadi itu sudah dipotong secara otomatis oleh Fiverr. Nah dari situ dia nggak mau dan minta dikembalikan secara penuh. Ya akhirnya ya kayak gini, akhirnya saya dapat feedback kecil. Dan reputasi saya tuh ya turun dari reputasinya seharusnya bintang 5, sekarang jadi 2,7. Tapi setelah saya cek di versi private-nya, sebentar. Nah, ini versi private-nya ternyata turunnya hanya 4,7. Jadi ini yang tidak terlihat dari sisi klien. Tapi kalau dari sisi status punya saya, nah ini kalau lihat dari sisi status saya itu turun sampai 2,7. Jadi lumayan ya teman-teman, jauh. Jadi ya saya butuh beberapa proyek untuk menyelesaikan untuk balik statusnya ini ke 5 teman-teman. Apa yang harus saya lakukan misalnya teman-teman juga menghadapi kasus seperti ini teman. Pertama itu adalah teman-teman itu ya memilih klien teman-teman. Jadi kemarin itu saya juga nggak terlalu apa ya namanya ya. Yang penting saya dapat proyek. Ternyata setelah saya tahu sebenarnya nggak salah klien juga dan nggak salah saya juga. Kenapa dia baru respon setelah yang jago bahasa Inggris dan ingin mendapatkan penghasilan dari Avok, seorang yang sudah berpenghasilan $20.000 teman. Orangnya ini dari Amerika Serikat dan memang dia sudah top rate di Avok teman. Menarik ya di khusus ini, kalau misalnya teman-teman tidak puas selama 30 hari, dan selama 30 hari tersebut teman-teman bisa mengajukan untuk minta pengembalian atau refund uang. Jadi tidak perlu khawatir, nanti linknya juga saya akan cantumkan di link deskripsi maupun di link komentar. Oke, kalau gitu teman-teman, kita kembali ke tutorialnya. Proyeknya selesai, itu yang pertama.
Yang kedua, ini hanya untuk menjaga-jaga saja teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu dapat project yang ada di Fiverr, usahakan hindari dari user yang dari 4 negara ini teman. PBSI singkatannya. P-nya itu Pakistan, B-nya itu Bangladesh, S-nya itu Sri Lanka, I-nya itu India teman. Jadi 4 negara ini juga terkenal dia minta bayaran murah dan revisinya terus menerus. Terkadang dia juga menambah pekerjaan yang lain di luar proyek yang dia sediakan. Nah, kalau saya biasanya kalau menemukan proyek yang dari 4 negara tersebut PBSI, saya akan langsung tolak teman. Bukan karena bayarannya, tapi ya itu tadi reputasi mereka terkenal dengan memberikan pekerjaannya yang sulit, tapi dia hanya minta bayaran $5 kayak gitu teman. Ya kalau misalnya teman-teman juga sudah berusaha menghindari negara PBSI, kemudian juga tahu kalau kliennya tersebut walaupun dia bukan dari negara PBSI tetapi tetap juga dapat review feedback yang buruk kayak gini, ya itu mau nggak mau ya harus dihadapi teman. Ya namanya juga risiko ya teman. Jadi kita tuh terkadang nggak selalu mendapatkan klien yang ramah baik yang ada di Fiverr. Ya, tapi kalau misalnya sudah kejadiannya seperti ini kayak saya, jadi teman-teman tuh bisa lagi kembali ke bintangnya ini ke 5 dengan cara pertama itu teman-teman itu ya harus menyelesaikan lebih banyak proyek lagi teman. Mungkin butuh 10 proyek yang dapat reviewnya bintang 5. Itu bisa balik lagi ke bintang 5. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya teman-teman juga apes atau istilahnya dapat feedback negatif dari klien, ya teruskan saja teman. Karena saya juga udah level 1, jadi nggak mungkin saya mulai lagi dari nol teman. Jadi dari new seller. Jadi saya lanjutkan saja teman. Ya karena memang ya kita tuh kan usaha ya. Kadang usaha tuh ketika kita memang lagi dapat reputasi yang kurang bagus, ya kita perbaikilah. Mungkin dari segi pelayanan kita, kemudian atau dari segi komunikasi kita, atau dari segi kualitas kita dalam memberikan pekerjaan, itu harus lebih ditingkatkan lagi dan itu bisa jadi pembelajaran yang berguna. Jadi kita tidak mengalaminya lagi di masa depan ya teman. Ya kayak gitu saja teman-teman. Buat teman-teman yang mengalami kejadian yang serupa dengan kasus saya ini, jangan patah semangat. Ya kita teruskan saja perjuangan kita. Ya namanya juga kita freelancer ya teman. Pasti terkadang kita mengalami hal-hal yang baik, tapi ada juga kadang kita juga mengalami hal-hal yang buruk ya, mendapatkan reputasi atau feedback yang negatif atau poin kita itu menurun atau skor kita itu menurun, itu biasa teman. Itu terjadi di semua hal, baik itu di Fiverr maupun di Upwork. Tapi ya yang penting kita nggak patah semangat, kita cari lagi proyek yang lebih bagus daripada sebelumnya dan kita menyelesaikannya proyek ini dengan cara yang memuaskan ya teman. Jadi jangan sampai kejadian lagi kita dapat feedback yang negatif kayak gini. Oke kalau gitu teman-teman, jika teman-teman ada saran masukan nanti silakan komentar di bawah, dan jika teman-teman menyukai konten seputar Fiverr dan Upwork, jangan lupa teman-teman silakan subscribe dulu dan aktifkan loncengnya jadi teman-teman tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari Mas Blogger. Oke kalau gitu sampai ketemu di tutorial berikutnya.